Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Resapi hari ini. Kiranya kasih, karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Saat ini, saya mengajak Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian mempersiapkan hati serta pikiran untuk sejenak mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang bersama-sama akan kita dengarkan di hari ini. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, setiap kali kami menerima kesempatan untuk memasuki hari baru pemberian-Mu, kami rindu untuk mendengar sapaan serta pengajaran-Mu, supaya hari lepas hari kami mengalami pembaruan hidup dengan memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, saat ini, ketika firman Tuhan siap untuk ditaburkan, utuslah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami yang merindukan pengajaran-Mu dan dimampukan untuk menerima, memahami, serta melakukan pengajaran-pengajaran-Mu ini di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita terima dan kita renungkan pada saat ini akan bersama kita baca dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan yang ke-7 yang demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 menuntun kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya manusia hanyalah bejana tanah liat yang dipakai oleh Allah sebagai tempat atau alat untuk menyimpan kemuliaannya, baik dalam keberhasilan maupun di dalam kegagalan. Tugas manusia adalah tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Dengan penghayatan itu, saudara, manusia akan tetap rendah hati ketika memperoleh keberhasilan dan tidak menjadi rendah diri manakala mengalami kegagalan. Jika manusia mendapatkan keberhasilan serta dipuji karenanya, jangan lupa bahwa dirinya hanyalah alat atau tempat, sedangkan kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah milik Allah sendiri. Dan pada saat manusia mengalami kegagalan serta dicemooh karena kegagalannya, jangan menjadi putus asa, jangan menyerah, jangan merasa rendah diri. Di dalam keadaan seperti inilah tantangan untuk terus memunculkan kemuliaan Tuhan justru semakin harus dinyatakan. Kemuliaan Tuhan tidak hanya terpancar dalam kondisi ketika manusia memperoleh keberhasilan dan berbagai kemewahan kemegahannya, akan tetapi justru di dalam kegagalan, di dalam kerapuhan dan kerendahan manusia, kemuliaan, kasih dan kuasa Kristus itu semakin bersinar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pun senantiasa berada bersama-sama dengan orang-orang yang lemah, orang-orang
yang teraniaya dan tidak berdaya. Bahkan Tuhan Yesus senantiasa berada di tengah-tengah orang yang bergumul dengan dosa-dosanya. Karena mereka semua harus dapat melihat dan merasakan bagaimana kuasa kasih Allah, kemuliaan Allah ada melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Akan tetapi, ketidaksempurnaan kondisi manusia ini tidak menunjukkan betapa tanpa pengharapannya manusia dan kehidupannya, melainkan justru dengan kerendahan hati kita bisa mempersembahkan segala keberadaan kita yang rapuh itu untuk memancarkan kuasa kasih Allah. Oleh karena itu, jangan menyerah, jangan berputus asa, karena kita memang bejana tanah liat yang rapuh, tetapi di dalamnya Tuhan berkenan menyimpan kemuliaannya. Tuhan memberkati. Amin.